1987. Senja turun perlahan di sebuah desa kecil di pinggiran Kediri, Jawa Timur. Di bawah langit jingga yang membakar, seorang pemuda bernama Jaya Darmawan atau akrab disapa Bang Jai sedang duduk di depan bengkel kecilnya yang juga merangkap warung kopi. Di hadapannya tergeletak sebuah kendang jati yang sudah mulai retak dan sebuah radio butut yang baru saja ia bongkar. Jaya bukan sekadar tukang servis radio. Ia dulunya pemain musik tradisional di hajatan dan pasar malam. Namun kini, suara gamelan, kendang, dan angklung mulai jarang terdengar. Orang-orang lebih memilih dangdut koplo dan musik disko yang sedang menjamur di kota. Sekarang semua pengen suara keras dan cepat. Gumam Jaya menyeruput kopinya yang mulai dingin. Lah terus musik desa ini mau jadi apa? Sore itu, tanpa sengaja, Jaya menemukan sesuatu. Ia menyambungkan kabel radio bekas dengan speaker besar hajatan, lalu mulai memukul kendangnya pelan. Suara bass dari radio yang setengah rusak bercampur dengan pukulan tangan Jaya. Dum, horek, horek, horek. Dentuman itu kasar, tapi punya irama ganjil. Terdengar seperti jantung yang berdetak di dalam gua. Seorang anak kecil lewat, berhenti di depan warung dan berteriak. "Bang, suara apaan tuh? Kayak setan nari." Jaya terkekeh. "Haha, itu suara horek, Le. Hore-hore bergema, ngerti? Suara orang seneng campur penasaran." Nama itu melekat begitu saja. Sound horek. Awalnya cuma jadi bahan lelucon di kampung, tapi malam itu sesuatu yang aneh terjadi. Sahabat lamanya, Ki Darma, seorang seniman ludruk tua yang masih setia pada kesenian klasik Jawa Timur, datang berkunjung. Ia mendengar kabar tentang suara aneh dari warung Jaya. "Jai, katanya kau bisa bikin kendang ngomong sama radio?" Jaya tersenyum kecil. "Hehehe, cuma nyoba Ki, pengen nyatuin tradisi sama zaman baru." Ki Darma duduk, menatap kendang tua itu lama, lalu berkata pelan, "Hati-hati nak, setiap bunyi punya ruh. Kalau kau salah main, bukan musik yang datang, tapi arwahnya." Jaya hanya tertawa. "Lah wong cuma kendang Ki, masa bisa manggil arwah?" Ki Darma mengeluarkan sesuatu dari tas lusuhnya. Potongan kulit kendang tua yang sudah menghitam oleh usia. "Nih, kulit dari kendang yang kupakai waktu muda. Tempel di punyamu, biar ada napas leluhur yang ikut jaga." Dengan hormat, Jaya menerimanya. Malam itu, ia menempelkan potongan itu di kendangnya. Saat ia menyalakan radio dan mulai memukul lagi, suaranya berubah. Lebih dalam, lebih hidup. Dum, horek, horek, horek. Desa kecil itu bergema dengan suara yang belum pernah mereka dengar. Beberapa warga keluar rumah, menatap langit dan saling bertanya. Anak-anak mulai menari di halaman. Ibu-ibu menggoyangkan tubuh pelan sambil tertawa. Bahkan para bapak yang biasanya kaku ikut bertepuk tangan mengikuti irama. Suara itu, aneh tapi akrab, kuno tapi baru. Sejak malam itu, sound horek menjadi bagian dari pesta rakyat. Setiap hajatan, hitanan, dan karnaval desa mulai memakai suara khas itu. Anak muda menirunya dengan speaker rakitan. Para tetua awalnya mencibir, tapi kemudian tersenyum bangga. "Lah wong anak sekarang mau njawani lagi. Syukur alhamdulillah," kata Ki Darma sambil tersenyum lebar. Jaya hanya duduk di pinggir panggung sederhana, menatap bintang yang bertaburan di langit Kediri. Kalau musik ini bisa bikin orang senyum lagi, berarti dia hidup, gumamnya pelan. Dan dari kejauhan, suara Ki Darma menjawab lirih. "Selama kau jaga ruhnya, musik Jawa enggak bakal mati, Jai." Angin malam berembus, membawa gema horek ke sawah-sawah,
melewati bukit dan jalan desa. Dan malam itu, lahirlah sebuah legenda dari tanah Jawa Timur. Dentuman Saun Horeg, suara rakyat yang hidup dari gendang, mesin, dan semangat kebersamaan. Tahun 1993, udara malam di Pare Kediri beraroma tanah basah dan asap jagung bakar. Di alun-alun yang diterangi lampu minyak dan bohlam seadanya, suara tawa, teriakan anak-anak dan musik dangdut koplo bercampur jadi satu. Di tengah hiruk-pikuk itu, di sebuah panggung kecil dari kayu jati, Jaya Darmawan berdiri bersama dua kawannya, Samsul dan Wawan. Di depan mereka berdiri satu set peralatan aneh. Kendang, radio bekas, aki mobil dan amplifier rakitan. Di atasnya tertulis spanduk sederhana. Saun Horeg, aslin deso, tapi bikin goyang. Kerumunan awalnya menatap bingung. Apa maneh hiki? Musik baru ta? Tanya seorang bapak sambil menggigit sate kelinci. Tapi begitu Jaya mulai menyalakan alatnya, keraguan berubah jadi rasa penasaran. Suara dentuman pertama terdengar. Dum, horeg, horeg, horeg. Kendang berdetak seperti jantung, disusul dengungan radio yang diubah jadi efek bass. Lalu seperti tersihir, orang-orang mulai bertepuk tangan, anak-anak menari, dan penjual jagung ikut menggoyangkan badan sambil tertawa. Dalam waktu singkat, nama Saun Horeg menyebar ke seluruh kecamatan. Dari hajatan ke hajatan, dari pasar malam ke acara karnaval desa. Para pemuda mulai membuat versi mereka sendiri. Ada yang menambahkan gitar elektrik, ada yang memakai kipas angin rusak untuk membuat efek suara angin neraka, dan ada pula yang memukul drum dari tong bekas cat. Tapi tidak semua senang. Beberapa orang tua adat memandangnya sebagai musik ngawur yang mengotori nilai-nilai Jawa. Musik itu kok kayak roh ngamuk. Nggak ada sopan santunnya, kata Pak Karto, ketua kelompok karawitan desa. Tapi Jaya punya pandangan lain. Saun Horeg itu bukan musuh, Pak. Ini anak dari gamelan dan radio. Dia cuma mau hidup di zaman sekarang, jawabnya dengan tenang. Suatu malam Jaya diundang ke Festival Rakyat Kediri, acara besar di mana kesenian dari seluruh Jawa Timur tampil. Di sana ada ludruk, reok Ponorogo, campur sari, hingga kelompok musik kota yang membawa synthesizer modern. Tapi ketika giliran Saun Horeg tampil, banyak yang menatap dengan wajah heran. Lampu panggung berkelip-kelip dan Jaya menabuh kendangnya dengan penuh semangat. Dentuman itu bergema di seluruh lapangan. Dum, horeg, horeg, horeg. Para penonton yang awalnya diam mulai bergerak. Suara tawa, tepuk tangan dan teriakan menggema. Tapi di sisi panggung, Jaya melihat Ki Darma, gurunya, berdiri dengan sorot mata tajam. Setelah pertunjukan selesai dan sorak-sorai reda, Ki Darma menghampiri Jaya. Hebat, Jai. Orang-orang suka. Tapi kau tahu apa yang mereka dengar tadi? Jaya menghela napas. Musik Ki, irama hidup orang desa. Ki Darma menggeleng pelan. Mereka dengar semangat, iya. Tapi hati-hati. Kalau roh musik itu kehilangan arah, dia bisa menelan jiwanya sendiri. Kata-kata itu menancap dalam benak Jaya. Ia sadar, Saun Horeg kini bukan lagi sekedar eksperimen. Ia telah menjadi gelombang budaya baru, campuran antara tradisi dan modernitas, antara arwah masa lalu dan ambisi masa depan. Namun di balik sorak penonton, Jaya juga mendengar sesuatu. Dengung aneh di dalam speaker, seperti bisikan samar. Jaga iramamu. Jangan sampai lupa asalmu. Beberapa hari kemudian saat Jaya mencoba memperbagi kabel amplifier, ia mencium bau hangus dan tiba-tiba listrik padam. Suara Horeg masih bergema pelan dari radio yang bahkan tak tersambung. Ia menatap kendangnya dengan perasaan campur aduk. Apa mungkin roh itu beneran ada? Gumamnya.
Tapi ketika pagi datang, anak-anak sudah berdiri di depan warungnya dan sambil berteriak, "Bang Jai, mainin lagi bang, horeknya keren." Dan Jaya pun tertawa. Siap, tapi kali ini pelan dulu, biar musiknya gak ngamuk. Sound horek pun terus hidup, berpindah dari satu kampung ke kampung lain. Kadang dianggap sakral, kadang dianggap sekedar hiburan. Tapi satu hal pasti, yakni menjadi suara rakyat Jawa Timur, dentuman yang lahir dari tanah, listrik, dan jiwa yang tak mau diam. Awal tahun 2000-an, langit Kediri mulai ramai oleh baliho berwarna mencolok. Nama Sound Horek kini bukan sekedar milik kampung. Ia sudah menjadi fenomena Jawa Timur. Di kota-kota seperti Blitar, Malang hingga Surabaya, panggung-panggung besar memajang tulisan Live Sound Horek Style dengan lampu kelap-kelip dan efek asap. Jaya Darmawan, yang dulu hanya dikenal sebagai tukang servis radio, kini dipanggil Bang Jai Horek dan dijemput mobil bak terbuka setiap kali tampil. Namun setiap kali dentuman mulai menggelegar, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Suara kendang yang dulu terasa hangat dan bernapas, kini berubah jadi ledakan digital. Semakin besar penonton, semakin keras dentumannya. Tapi semakin jauh pula ia dari akar yang dulu ia cintai. Suatu malam, setelah tampil di lapangan GOR Kediri, Jaya duduk sendiri di belakang panggung. Lampu neon masih berkedip, kabel berserakan, dan kipas angin tua berputar lambat. Dari kejauhan, ia melihat anak muda memukul drum elektrik sambil berteriak, "Horeknya Bang Jai, tapi versi remix bro." Penonton bersorak. Mereka tertawa, menari, berteriak, tapi tak satu pun tahu makna di balik suara itu. "Sekarang semua mau horek," gumam Jaya lirih. Tapi siapa yang masih dengerin ruhnya? Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam tidurnya, Ki Dharma datang. Sosok tua itu muncul di tengah kabut menatap Jaya dengan wajah tenang. "Jai," katanya lembut, "kamu sudah bikin dunia menari, tapi kenapa wajahmu tidak ikut tersenyum?" Jaya menunduk. "Karena musik ini bukan aku lagi, Ki. Dulu ada rasa, ada napas. Sekarang cuma suara." Ki Dharma tersenyum samar. "Ruh musik tidak mati, Jai. Dia hanya menunggu kamu mengingatnya lagi." Tiba-tiba, suara kendang berdentum dari balik kabut. Dentuman yang lembut, bukan dari speaker, tapi dari bumi itu sendiri. Keesokan harinya, Jaya menghilang dari panggung hiburan. Banyak yang bilang ia pergi keluar kota, ada pula yang mengatakan ia berhenti karena depresi. Namun sebenarnya, Jaya kembali ke desa Kandangan, tempat pertama kali Sound Horek lahir. Di sana, ia membuka kembali warung tuanya yang sudah berdebu. Ia memperbaiki kendang lamanya dan radio bututnya, menyambung kabel dengan hati-hati seperti dulu. Saat ia menabuh perlahan, suara dum, horek, horek itu terdengar lagi. Bukan suara keras, tapi dalam, menyentuh jiwa. Anak-anak desa yang dulu menari saat kecil, kini sudah dewasa. Mereka datang, membawa anak mereka sendiri. "Bang Jai, masih bisa main horek?" tanya salah satunya. Jaya menangga dengan bersabar. "Mau horek seperti apa lagi?" Yang pandua muasat, dia karena kampung sangat mewajakan horek. Awal menyerkelnyan, Guni masih belum besar dan temannya. Jaya tersenyum. "Bisa, tapi kali ini kita main buat hati, bukan buat tepuk tangan." Malam itu, suara Sound Horek kembali hidup di gang kecil itu. Bukan di atas panggung besar, bukan di depan ribuan orang, tapi di antara warga desa yang menari sederhana. Tidak ada asap buatan, tidak ada lampu sorot, hanya cahaya bulan dan tawa tulus.
Namun saat irama semakin cepat, Jaya tiba-tiba berhenti. Ia merasa ada getaran halus di udara. Dari balik bayangan pohon jati, terdengar suara lirih. Suara Ki Dharma. Sekarang kau paham, Jai. Musik bukan soal besar kecilnya suara, tapi sejauh apa dia menggoyangkan hati. Jaya menatap kendangnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Ki. Aku janji, sound horeg akan tetap hidup, tapi dengan jiwa yang benar. Beberapa bulan kemudian, sound horeg mulai berkembang lagi, tapi kali ini dari bawah. Anak muda di kampung membuat komunitas musik tradisional modern, menggabungkan alat gamelan, kendang, dan teknologi sederhana. Mereka menamai grupnya Roh Gema sebagai penghormatan kepada Ki Dharma dan Bang Jai. Dan ketika salah satu stasiun TV lokal datang meliput, Jaya hanya berkata dengan senyum tenang, sound horeg bukan sekedar suara keras. Dia doa dari tanah, listrik, dan hati yang mau menyatu. Di malam sunyi setelah liputan itu, Jaya menatap langit, memukul kendangnya sekali lagi. Dentuman lembut bergema, dum, horeg, horeg. Dan entah dari mana, angin berhembus membawa bisikan Ki Dharma. Sekarang, ruh itu sudah pulang, Jai. Beberapa tahun berlalu sejak dentuman terakhir di warung tua milik Jaya Darmawan menggema. Kini, di Desa Kandangan, Kediri, anak-anak muda tumbuh dengan cerita tentang seorang pria yang bisa membuat kendang berbicara dengan listrik. Nama sound horeg telah menembus batas desa, masuk ke sekolah-sekolah seni, tampil di panggung kabupaten, bahkan diundang ke acara budaya nasional di Surabaya. Namun, Jaya sendiri jarang terlihat. Tubuhnya mulai renta, rambutnya memutih, tapi matanya masih menyimpan bara kecil. Bara yang dulu memantik revolusi kecil di dunia musik rakyat Jawa Timur. Suatu pagi, Jaya duduk di beranda warungnya, memandangi sawah yang hijau setelah hujan. Di tangannya, ia menggenggam kendang tua yang dulu diberi potongan kulit oleh Ki Dharma. Dulu, aku cuma pengen suara ini nggak hilang, katanya pelan. Ternyata dia malah tumbuh jadi nyawa baru. Di kejauhan, terdengar suara anak muda sedang latihan. Kendang berpadu dengan suara synthesizer, gitar elektrik, dan vokal khas Jawa. Dentuman itu masih sama. Dum, horeh, horeh. Tapi kini lebih teratur, lebih halus, tanpa kehilangan jiwanya. Menjelang sore, sekelompok pemuda datang ke warungnya. Mereka membawa alat musik modern, laptop, dan mikrofon. Bang Jai, besok kami tampil di Festival Budaya Nasional. Kami mau bawain lagu Roh Tanah, hasil adaptasi dari sound horeg. Mau ikut nonton? Jaya tersenyum lemah. Aku udah cukup dengar suaranya dari sini. Rama menunduk hormat. Kami nggak akan lupa, Bang. Tanpa jenengan, kami nggak bakal ngerti kalau listrik dan tanah bisa nyatu dalam irama. Malam itu, Jaya duduk di teras, menatap langit berbintang. Di sampingnya, kendang tua beristirahat di atas meja. Tiba-tiba, angin berembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunyi kendang dari kejauhan. Ia tersenyum. Ki Dharma, denger nggak? Anak-anak udah menerusin. Dan dalam keheningan malam, seolah menjawab, terdengar suara samar. Kau sudah menunaikan tugasmu, Jai. Musik hidup bukan karena bunyi, tapi karena hati yang memainkannya. Pagi berikutnya, warga desa menemukan Jaya tertidur di kursinya. Kepalanya bersandar lembut, bibirnya tersenyum, dan di pangkuannya terletak kendang tuanya. Tak ada suara, tak ada perpisahan, hanya keheningan yang hangat. Saat jenazahnya dimakamkan di bawah pohon jati tua, angin berembus membawa suara horeg lembut dari arah ladang, seolah alam pun ikut mengiringi pulang. Beberapa bulan kemudian, Festival Budaya Nasional Surabaya digelar. Di atas panggung, kelompok Roh Gema tampil dengan pakaian hitam dan ikat kepala merah, mempersembahkan lagu Roh Tanah sebagai penghormatan untuk Bang Jai. Dentuman pertama menggema, dum, horeh, horeh. Penonton berdiri,
suara kendang bercampur dengan synthesizer menciptakan harmoni yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan di layar belakang panggung, terpampang wajah Jaya tersenyum dengan tulisan, "Musik ini bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan." Dari barisan depan, seorang lelaki tua, wajahnya mirip Ki Dharma, berdiri dan menatap panggung dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi setelah penampilan selesai, ia menghilang begitu saja, meninggalkan selembar daun jati di kursinya. Daun itu terbawa angin, melayang ke langit, lalu jatuh di pinggir panggung, tepat di atas kendang tua yang dibawa Rama malam itu. Dentuman pun berhenti, tapi gema Son Horeg terus hidup di hati orang-orang. Bagi warga Jawa Timur, Son Horeg bukan sekedar musik. Ia adalah doa dalam bentuk dentuman, suara tanah yang mengingatkan mereka bahwa tradisi bisa bersatu dengan teknologi tanpa kehilangan jiwa. Dan setiap kali malam sunyi tiba, para musisi muda yang latihan di desa sering berkata, "Kalau angin lewat pas kita main horeg, berarti Bang Jai lagi dengerin."